Tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu dan siswa-siswi SMP Negeri 51 Surabaya dan seluruh pemirsa program Sains Lisa SMP Negeri 51 Surabaya yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam program Sains Lisa dengan event yaitu memperingati Hari Pahlawan tahun 2021. Dan tema kita pada kali ini yaitu Pahlawanku, Inspirasiku. Baiklah para pemirsa dan anak-anakku yang tercinta, pada hari ini kita akan melakukan bincang santai tentang kepahlawanan bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Lili Eka Briliantini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ya. Pak. Beliau guru IPS di SMP Negeri 51 Surabaya. Alhamdulillah, meskipun di tengah kesibukan beliau mengajar dan kegiatan-kegiatan lain, beliau masih berkesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi cerita bersama kita semuanya dalam rangka memahami dan memaknai Hari Pahlawan tahun 2021. Baiklah, sebelum kita lanjutkan program Sains Lisa ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini memberikan makna dan hikmah bagi kita semuanya, dan tentunya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baiklah, marilah kita sapa narasumber kita pada kali ini. Selamat pagi, Bu Lili. Selamat pagi, Pak Zain. Ya, bagaimana kabarnya, Bu Lili? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anak semua Sehat semua nggih? Ya, Nggih, alhamdulillah. Ya, Bu Lili, kesempatan kali ini kita bisa berbincang santai khususnya dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2021 ini. Iya, Pak. Karena hampir tiap tahun kita itu memperingati Hari Pahlawan Iya, gitu ya. memang. Tapi bagaimana sejarahnya, awalnya, nah ini perlu kita bincang santai di sini Iya. untuk menambah ilmu kita semuanya, Bu Lili. Nggih. Ya, insyaallah, nggih. insyaallah. Jadi untuk yang pertama mungkin apa sih atau bagaimana tinjauan sejarahnya kok bisa ada Hari Pahlawan, atau mungkin juga terutama di kota Surabaya ini kan dikenal sebagai kota pahlawan ya. Iya. Bagaimana nggih, Bu Lili? Iya. Gini, Bapak. Kalau kita melihat Indonesia ya, Indonesia ini Masya Allah, Allah begitu baiknya, diberi sumber daya alam yang begitu banyak sekali. Nah, salah satunya kalau kita tinjau dari sudut sejarah, kita itu dulu terkenal dengan apa yang dinamakan rempah-rempah. Kalau anak-anak tahu yang rempah-rempah itu ya seperti pala, kemudian lada, itu kalau kalian yang perempuan itu pergi ke dapur menemukan seperti itu. Tetapi anak-anak kamu jangan dengan keajaiban rempah-rempah itu, anak-anak itulah yang termasuk salah satu penarik dari bangsa asing untuk berdagang di Indonesia. Nah, ketika mereka berniat pertama kali berdagang di Indonesia, contohnya saja seperti bangsa Portugis, kemudian bangsa Spanyol dan bangsa Belanda, lama-lama ketika mereka benar-benar melihat Indonesia dengan sumber daya kekayaan alamnya yang melimpah, tujuan berdagang berubah menjadi keinginan untuk menguasai. Jadi disinilah awal mula bangsa Indonesia itu mengalami penjajahan, Pak. Oh gitu ya. Iya. Iya. Ya, penjajahan yang pertama itu datangnya Portugis.
sekitar tahun 1511. Jadi diawali karena ingin menguasai rempah-rempah Indonesia gitu Bu ya. Tadinya untuk berdagang Bapak. Berdagang, ya, lambat laun ketika melihat bahwa Indonesia ini ternyata sangat kaya gitu iya, ya. tidak hanya rempah-rempah ya anak-anak Indonesia betul-betul Masya Allah kita ini diberi rezeki kekayaan alam yang sangat Tuhan, melimpah ya. Di samping berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, pertambangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah berkembang itu datang lagi juga tahun 1596 datang lagi yaitu tahun 1596 ya. Itu pertama kali juga berdagang bangsa Belanda. Jadi bangsa Belanda juga berdagang. Lambat laun sama juga seperti Portugis. Jadi mulailah adanya penjajahan. Jadi bangsa Indonesia ini setelah dijajah oleh Belanda, tapi saat itu yang menjajah bukan pemerintahannya, tapi masih berbentuk kongsi dagang. Tahu anak-anak ya, yang terkenal dengan belum berupa tentaranya gitu Bu. Belum Bapak. Ya, jadi itu merupakan masih perdagangan. Tapi meskipun perdagangan karena sangat menguntungkan sehingga waktu yang namanya penjajahan Belanda itu perdagangannya sistem pakai VOC. Jadi kongsi dagang VOC yang terkenal itu anak-anak ya. Nah, VOC ini kemudian karena menguntungkan pemerintahan kerajaan Belanda maka VOC diberi hak oktroy sama kerajaan Belanda. Kalau kalian tahu hak oktroy itu hak yang sederajat dengan kedudukan haknya kerajaan Belanda. Contohnya apa? Hak oktroy itu mencetak uang sendiri. Jadi VOC diberi kekuasaan untuk mencetak uang sendiri. Terus kemudian diberi kekuasaan lagi juga untuk mengangkat angkatan perang dan memutuskan hubungan dengan siapapun melalui perjanjian. Nah, kemudian setelah itu berkembang lagi. Setelah VOC datang lagi pedagang dari Inggris, datang lagi pendatang dari manapun, akhirnya dari dalam VOC sendiri, tentu saja bangsa Indonesia itu ketika ditekan oleh VOC tidak tinggal diam, tapi juga melawan. Nah, akibat perlawanan itu, kemudian VOC juga bersaing dengan bangsa asing. Di dalam VOC sendiri sudah terbiasa hidup enak, kemudian mengalami kerugian, akibatnya banyak yang korupsi. Nah, dari sini dari sejarahnya saja melalui VOC ini yang namanya korupsi sampai jatuh. Nah, kemudian setelah VOC bubar, faktor dari dalam itu adalah karena adanya korupsi, maka diganti oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Jadi tadinya setelah kongsi dagang, kemudian kerajaan Belanda. Nah, kemudian dalam perkembangannya Belanda sendiri pecah Pak. Nah, Belanda pecah ini Belanda ada yang ingin tetap mempertahankan kerajaan, ada Belanda yang ingin seperti dalam bentuk republik. Ya. Itu di Belandanya atau sudah di Indonesianya Bu? Di Belandanya sendiri pecah ada dua. Jadi yang pro republik ini bersekutu dengan Perancis, kemudian yang pro kerajaan bersekutu dengan Inggris. Nah, kemudian dalam perkembangannya selanjutnya ini yang menang adalah yang pro dengan Perancis. Iya. Kemudian terus kaitannya dengan penjajahan di Indonesia, bagaimana Bu? Setelah dipengaruhi oleh Perancis, otomatis penjajahan yang ada di Indonesia tetap Belanda Pak, tapi pengaruh Perancis. Nah, Daendels, pemerintahan waktu itu Daendels. Nah, tugas Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa terutama. Kenapa? Karena Pulau Jawa waktu itu adalah selain subur adalah pusat pemerintahan kerajaan Belanda yang ada di Indonesia saat menjajah. Nah, kemudian setelah Perancis tadi yang ada di Belanda sendiri ketika
Belanda sendiri yang satunya adalah pro kerajaan yaitu Inggris, ini meminta bantuan. Sehingga tugas Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari tangan Inggris. Nah, kemudian setelah itu dari tangan Inggris, akhirnya Inggris benar-benar datang. Untuk merebut juga. Iya. Maksudnya itu mengembalikan lagi ke pemerintahan Kekuasaan, kekuasaan tapi yang bersifat monarki. Nah, setelah selesai akhirnya yang Perancis kalah. Nah, sebagai kalah kemudian puncaknya ini, kekalahan ini akhirnya Indonesia tidak lagi dijajah kerajaan Belanda, tetapi diganti oleh Inggris. Inggris, Raffles. Tapi hanya sebentar anak-anak. Tadi Raffles itu cuma sebentar Bapak, sebagai pergantian. Nah, kemudian untuk selanjutnya akhirnya terjadi pertukaran penjajahan. Indonesia diberikan lagi kembali kepada Belanda, kerajaan Belanda. Kemudian Inggris diberi Singapura. Jadi gitu. Ya, jadi Raffles itu berarti merupakan dulu Singapura juga dijajah. Ya, jajahan Belanda, kemudian ditukar. Ya. Jadi yang mendirikan kota Singapura itu aslinya adalah Raffles. Nah, dari mulai detik itu maka pemerintahan kerajaan Belanda yang menjajah sampai sekitar tahun 1942 baru Jepang. Nah, kemudian setelah Jepang tahun 45 kembali lagi. Jadi kembali Inggris. Bukan, ketika tahun 1945 selesai penjajahan Jepang, ya. Kemudian Belanda ini bersekutu dengan pasukan sekutu. Termasuk Amerika. Jepang untuk datang lagi ke Indonesia. Menjajah lagi. Nah, perlu diketahui bahwa Jepang yaitu sama-sama Asia anak-anak ya, termasuk Jepang itu Asia bagian timur. Nah, orang Asia ini kuat, mentalnya baja anak-anak. Nah, Jepang kemudian kok tidak mau menyerah meskipun berusaha untuk kalah. Akhirnya apa? Amerika ini mencoba. Jadi yang namanya bom atom ya Pak yang di Hiroshima itu aslinya Amerika sendiri tidak tahu efeknya seperti apa. Jadi bom atom yang beratnya sekitar 2,5 ton itu dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki. Dan dari situ akhirnya Jepang itu terpaksa menyerah. Jadi untuk memaksa Jepang supaya menyerah. Ya. Tapi sebelumnya Jepang itu nyadar bahwa suatu saat itu kalah. Maka merayu Indonesia. Terjadilah apa yang dinamakan BPUPKI, kemudian berkembang menjadi PPKI. Tapi orang Indonesia bukan orang yang bodoh anak-anak. Orang Indonesia juga orang yang pintar, yang mengerti strategi. Nah, BPUPKI dan PPKI ini disiapkan oleh bangsa Indonesia untuk membentuk dasar negara, Pancasila, kemudian dan membentuk Undang-Undang Dasar 45. Dari BPUPKI berkembang menjadi PPKI. Mulai mempersiapkan pemerintahan Bapak. Karena syarat suatu negara merdeka itu yang pertama harus ada rakyat. Kita kan punya rakyat ya. Terus kemudian ada wilayah. Wilayah kita dari Sabang sampai Merauke ya. Terus kemudian syarat yang ketiga adanya pemerintahan yang sah. Nah, kemudian yang keempat diakui oleh negara lain, paling tidak 5 negara. Iya. Waktu itu kita sudah diakui belum, Bu? Kita seperti Kiai Agus Salim itu, mereka datang ke wilayah Asia Barat untuk melakukan diplomasi ke negara lainnya supaya mencari Indonesia dukungan, mencari dukungan. Jadi anak-anak begitu hebatnya dan begitu panjangnya, dan mereka para pahlawan kita itu sangat-sangat berjasa kepada negara kita.
seperti apa mempersiapkan dari mulai mereka kita itu dijajah, kemudian menjadi negara yang harus diperjuangkan untuk merdeka, kemudian dan harus mengisinya. Ya. Terus kaitannya Hari Pahlawan itu bagaimana Ibu? Antara sejarah itu kemudian kok ada Hari Pahlawan, bahkan Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Nah, Bapak mulai saat Indonesia itu sudah menyatakan kemerdekaan, Ya. otomatis kan kita harus mempertahankan. Iya. Nah, kemudian Karena saat itu masih belum merdeka sepenuhnya gitu ya. iya, datang sekutu benar-benar. Oh, iya. Jadi sekutu itu Inggris, diwakili oleh Inggris, ini dibonceng oleh Belanda. Iya. Nah dari sini tentu saja orang Indonesia ini ya jelas marah. Ya, tidak terima karena iya, sudah merasa kita ini merdeka, sudah merdeka kok masih kok didatangi masih lagi ya. didatangi. Nah, anak-anak dari situ akhirnya mulailah kita itu ingin benar mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan pemberian anak-anak, Iya. karena dulu kan dengan adanya BPUPKI dan BPKI kita itu akan diberi kemerdekaan. Tidak, kemerdekaan tidak diberi anak-anak. Kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Sama seperti kalian anak-anak ya. Kalian harus punya cita-cita. Cita-cita itu bukan pemberian, tapi cita-cita itu harus diperjuangkan sama seperti bangsa Indonesia. Nah, saat seperti itu ketika kita itu sudah berusaha mempertahankan kemerdekaan, tetapi masih terjadi orang Belanda juga memaksakan kehendaknya. Nah, Pak Karno saat mulai adanya kemerdekaan itu menyerukan mulai bulan September 1945 itu menyerukan bahwa bendera RI itu harus dikibarkan. ya. Iya. Nah, kemudian ternyata pusatnya penjajahan waktu ada di Hotel Yamato, Pak. Ya. Kalau sekarang itu Hotel Majapahit. Majapahit. Ya. Itu kok masih ada bendera merah putih biru ya. Nah, ini bangsa asing ini rundingan dengan bangsa Indonesia. Nah, rundingannya akhirnya bukan menemui titik balik, malah rundingannya ini menemui jalan buntu. mengalami jalan buntu, dan malah yang pemimpin Inggris itu malah sampai mengeluarkan pistolnya. Nah, sehingga bangsa Indonesia tentu saja tidak tinggal diam. Iya. Maka rundingan itu hancur. Salah satu pemimpin yang tadi pegang pistol itu meninggal. Terus sedangkan pengawal Itu pemimpin Inggris, Bu ya? Iya, pemimpin Inggris. Jenderal Malabi. Bukan, Pak. Oh, ada lagi. Bukan Malabi. Tetapi Flumen namanya. Oh iya. Iya. Nah, Berarti itu belum kejadian pertempuran 10 November ya? Belum. Jadi dilalui dengan perobekan bendera di Hotel Yamato ya. dulu. Nah, itu sekitar tanggal 27 Bapak. 27 Oktober. Iya, 27 Oktober. Dan kayaknya setiap tanggal 27 Oktober kita Surabaya mengadakan peringatan perobekan itu. Peristiwa perobekan di Hotel Majapahit ya. Ya. Nah, kemudian tanggal 29-nya terjadi gencatan senjata. Tetapi kemudian tanggal 30 ini peristiwa terjadi Jenderal Malabi yang merupakan jenderal perang masa Perang Dunia yang kedua, ini unggulannya bangsa Inggris, ternyata mati di Surabaya. Ya baik Bu Lili, ini kita lanjutkan diskusi santai kita. Iya. Secara umum kan kita tahu ya bagaimana sejarah terjadinya pertempuran 10 November. Sebetulnya itu bagaimana Bu? Asal mulanya kok bisa terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sehingga dari tingkat dunia, tingkat dunia saja sampai terpontang-panting menghadapi pertempuran dengan arah-arah Surabaya itu. Ya, sekitar bulan September 1945 itu Presiden Soekarno memberi maklumat bahwa Indonesia ini sudah merdeka, sehingga Indonesia sebagai lambang negara itu salah satunya kan bendera kita merah putih, nggih. Ya, Pak. Nah, bendera merah putih itu harus dikibarkan.
Jadi mulai 1 September 1945 setelah kita menyatakan Indonesia merdeka, bendera merah putih dikibarkan ke seluruh Indonesia, termasuk Surabaya. Ya. Nah, kemudian yang namanya pasukan sekutu Inggris kemudian diboncengi oleh penjajahan Belanda, ini tetap memaksakan bahwa ingin menjajah kembali. Iya, Ya. menjajah kembali. Mereka masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Iya, Ya. sehingga mereka itu mengibarkan benderanya. Oh iya. Nah, contohnya yang ada di Hotel Yamato yang sekarang ini Hotel Hotel Majapahit. ya Pak ya. Tepatnya di Jalan Tunjungan itu ya, Bu, ya. Iya. Jadi anak-anak Nah, kalau ini- ke Surabaya bisa melihat Hotel Yamato. Iya. Sekarang ganti Hotel Ganti Majapahit. Bu, ya. Hotel Iya. Majapahit. Gitu. Terus selanjutnya? Itu sebagai ketidakpersetujuan rakyat bahwa Indonesia ini sudah merdeka, akhirnya bendera bangsa Belanda itu yang merah putih biru ya Pak ya, itu sampai disobek sama rakyat Arek-arek Surabaya. anak-anak Surabaya, arek-arek Surabaya ya, itu disobek kemudian menjadi merah putih. Nah, mulai dari Hotel Yamato kemudian penyobekan bendera itu, kemudian sampai terjadinya gencatan senjata. Terus kemudian tanggal 30 September Malabi meninggal Gugur. ketika dia ada di mobilnya, Iya. itu dibom. Siapa ngebomnya? Belum tahu. Sejarah belum memastikan siapa yang mengebom Malabi itu. Tapi kalau melihat semangat arek-arek Surabaya, saya bisa memperkirakan bahwa itulah perjuangan arek-arek Surabaya, Iya. yang pantang menyerah sampai Terutama dikomandani oleh Bung Tomo, Bu ya. Bagaimana itu Iya. sejarahnya Bung Tomo? Nah, kemudian setelah Malabi wafat, yang namanya Jenderal Mansek itu marah. Rakyat Surabaya harus menyerahkan senjatanya. Dan yang membuat rakyat Surabaya semakin terhina itu menyerahkan senjata sambil sikap seperti ini, Bapak. Tangannya diangkat Iya. gitu ya. Kalau kita itu dianggap seperti ini kan kayak Penghinaan. orang sangat Sangat lemah Iya, ya. sangat lemah. Tak berdaya. Iya, akibatnya apa? Mereka memberi batas sampai tanggal 10 November. Karena tidak digubris sama sekali sama bangsa Indonesia, terutama rakyat Surabaya, maka Surabaya ini benar-benar diserang oleh bangsa Inggris, Sekutu dan Belanda. Ya. Ya, jadi diserang oleh bangsa Inggris beserta itu Surabaya diserang dari arah darat, dari arah laut, dan dari udara. Nah, disitulah terjadinya pertempuran yang dinamakan pertempuran 10 November. Semua bekerja sama, termasuk waktu itu ada terkenal pahlawan Bung Tomo ya anak-anak, kalau kalian tahu Bung Tomo. Saudara-saudara sekalian, hebat Ya, sekali semangatnya. Pidatonya membakar sekali semangat ya. bangsa Indonesia. Merah-merah darah yang putih, kain yang putih bisa merah karena apa? Karena darah para pahlawan. Iya, luar biasa. Luar biasa sekali efek dari pidato Bung Tomo. Nah, sebelumnya Bung Tomo juga bertanya pada Kiai Hasyim Asy'ari, Bapak ya, pendiri NU. pendiri ya. NU, bahwa memang perjuangan itu adalah jihad fisabilillah ya Pak ya. Mempertahankan milik kita, mempertahankan milik kita. Dari sini anak-anak, ketika Bung Tomo mengatakan kita lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah, mereka beranggapan bahwa inilah jihad saya. Iya. Nah, ketika di dalam hati ini ada kata jihad, orang insya Allah tidak akan pernah takut. Iya. Meskipun dengan ancaman mati sekalian. Sehingga dari mulai perannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa jihad, dengan resolusi jihadnya itu, sehingga Bung Tomo semakin kuat untuk mempertahankan dan dengan memberi semangat arek-arek Surabaya dan arek-arek Surabaya sendiri dengan hatinya yang mengatakan bahwa inilah saya waktunya untuk berjihad membela tanah air. Kalau kita mendengar pidatonya Bung Tomo, rasanya ingin berangkat juga, Bu, kalau seandainya waktu itu kita hidup tahun 45 ya. Iya, dengan takbirnya yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita sudah merasa terenyuh kita. Bagaimana Masya Allah, seperti itulah pahlawan. Sehingga siapapun waktu itu berangkat meskipun tidak membawa berangkat.
enggak bawa senjata, enggak Iya. bawa apa, yang dibawa adalah Iya. doa dari seorang kiai atau Iya, mungkin dan dari orang para tuanya. orang tuanya. Nah, anak-anak Iya. juga kalian dari sini perlu sekali bahwa doa orang tuamu itu Sangat didengar sangat sama Allah. Iya. Sehingga apa? Kalian di dalam melakukan apa-apa mintalah doa kepada orang tua, termasuk ketika sekolah. Iya. Biar kalian ini di sekolah mempunyai ilmu yang manfaat, Pak Iya, nggih, amin, mempunyai amin, ya. manfaat. Karena doa orang tua itu adalah bagian dari sabda alam, Bu. Iya. Ridho Allah fi ridho Ridho walidain. walidain. Jadi kalau orang tuanya ridho, insya Allah Gusti Allah juga Gusti ridho, Allah, sehingga iya. memudahkan jalan kita, ya. Dan juga iman dan takwa kita. Iya, setuju sekali kalau itu memang. Terus bagaimana untuk penerapan kita kepahlawanan ini dalam kehidupan sehari, Bu? Mungkin anak-anak ya yang masih sekolah, masih pelajar, bagaimana menerapkannya dalam kehidupannya? Mungkin di sekolahnya atau mungkin juga di rumahnya? Ya, anak-anak, saya rasa kalian itu ke diri sendiri dulu. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri dulu. Setidaknya kalian itu menjadi orang yang istilahnya kalau kalian belajar tidak usah ayo belajar, ayo bangun, ayo mengerjakan PR. Kalian harus punya kedisiplinan untuk menjadi manusia yang tangguh, manusia yang inisiatif, manusia yang kuat untuk berjuang. Jadi kita itu anak-anak terutama anak-anak jadilah kalian itu pahlawan untuk dirimu dulu, kalahkan Untuk kemalasanmu. memperjuangkan dirinya sendiri, Iya, gitu ya. Bapak. Harus bisa mengalahkan Kemalasan. kemalasannya atau hal-hal yang negatif. Iya, betul. Yang Iya. itu setelah itu berkembang ke keluarganya. Iya. Bertahap saja, Oh, jangan iya, betul. langsung harus pahlawan seperti apa. Iya. Kalian mulailah jadi pahlawan untuk dirimu Dari sendiri hal dulu. yang sederhana. Hal yang sederhana, nggih. Tidak Jadi, terlalu muluk, tapi iya. sebisanya kalian itu bangun, lawan dirimu sendiri, lawan dirimu sendiri dari kemalasan. Setelah iya. itu ke keluarga kalian. Terus setelah itu berkembang. Insya Allah pasti kalian mampu dan bisa. Iya, betul sekali. Jadi yang pertama kita bisa berjuang untuk memperjuangkan diri kita sendiri ya anak-anak ya. Yang masih sekolah, berjuanglah untuk masa depan kalian dengan belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Kalau sudah berjuang untuk dirinya, nanti bisa berjuang untuk keluarganya, membahagiakan orang tuanya dengan prestasi yang baik. Itu berarti kita membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua. Nggak perlu misalkan kalau sudah punya uang, ngasih uang nggak perlu. Tapi masanya masih masa pelajar, sehingga perjuangannya adalah sebagai seorang pelajar, belajar yang baik. Kalau sudah di keluarga baik, ya nanti bisa tingkat kampung gitu ya. Iya, tingkat yang lebih tinggi. Membantu di lingkungan, Ya, aktif. peduli sosial, Peduli ya. sosial. Sosial, nah, Iya. semacam itu. Itulah yang salah satu bisa kita ambil inspirasi dari nilai-nilai kepahlawanan kita pada hari ini, Nah, gitu ya. Iya. Ya mungkin sebelum kita akhiri, Bu, ada yang ingin dipesankan kepada anak-anak terkait peringatan Hari Pahlawan tahun ini? Iya. Nah, anak-anak, kalian itu pengganti kami. Suatu saat kami pasti tergantikan oleh kalian sebagai generasi. Ya, kita akan merasa bangga sekali jika kalian itu mampu mengisi hari-harimu dengan hal yang positif. Suatu saat nanti kamu juga mampu untuk bersaing dengan bangsa asing dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang hebat, Indonesia adalah negara yang kuat, Indonesia tidak lagi negara berkembang tapi bisa dengan negara maju. Nah, anak-anak, tolong mulailah dari sekarang untuk bangkit. Cari jati dirimu. Cari sampai ketemu apapun yang kamu bisa. Kenapa? Karena kecerdasan yang diberikan Allah itu macam-macam anak-anak. Jadi mulai kamu gali sekiranya apa yang diberikan Allah. Misalkan yang pintar masak, oke, belajar masak. Siapa tahu suatu saat nanti, kedepannya nanti hal-hal yang seperti itu nanti bisa jadi mata pencarianmu. Kamu harus jadi manusia yang kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Dan yang lebih utama Iya, berakhlak mulia. Oh ya jelas Iya, itu iya. Bapak, berakhlak Iya. mulia. Ya jelas. sehebat apapun kalau kita akhlaknya tidak baik, ya akan dianggap kurang baik juga. Seperti Nggih. gunung tinggi yang tertutupi sama awan, Bu. Iya Ya, betul, tidak saya kelihatan setuju sekali keindahannya, Bapak. gitu ya. Iya. Jadi anak-anak, demikian
apa yang bisa kita bincang santai dengan Bu Lili narasumber kita hari ini. Yang pertama tadi, bahwa dalam peringatan Hari Pahlawan, pertama kita harus menghormati para pahlawan kita, ya. Kata sejarah, negara besar itu yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Iya. Nah, pahlawan itu tidak hanya yang sudah gugur, yang berjasa bagi bangsa dan negara, tapi juga mungkin ada juga pahlawan keluarga, ayah dan ibu kita, ya. Mungkin pahlawan juga di lingkungan kalian, mungkin pahlawan lingkungan, anak-anak bisa menjadi pahlawan lingkungan seperti yang dilakukan teman kalian yang, dalam program Putri Lingkungan itu. Putri Lingkungan, Mbak Sania, ya. Kemudian kita juga harus menerapkan nilai-nilai kepahlawanan, yaitu berjuang, gigih berjuang untuk dirinya sendiri, mencapai masa depan, berjuang untuk membahagiakan orang tua melalui belajar yang sungguh-sungguh, berjuang untuk berbakti kepada lingkungan, dan juga berjuang untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Iya, jelas gitu. Ya, itu anak-anak. Ya. Sedikit bincang santai kita tentang kepahlawanan dalam program Sains Lisa kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan kita semuanya. Dan salam sehat selalu. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bu Lili. Terima kasih Bu Lili sudah saya juga memberikan terima kasih ilmunya sekali, Bapak. yang luar biasa tentang sejarah gitu ya. Iya, saya juga berterima kasih sekali hari ini diberi kesempatan untuk berbincang-bincang. Sama-sama. Apabila kekurangan saya mohon maaf, dan terima kasih untuk anak-anak dan para pemirsa yang telah menyaksikan program Sains Lisa, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.